Ketemu lagi dengan saya Daru Aji dalam materi fotografi dasar. Pada video saya sebelumnya, saya menyampaikan materi mengenai kiprah mendur bersaudara dalam konteks sejarah foto di Indonesia. Perbincangan mengenai sejarah dari lahirnya fotografi, kamera, masuknya ke Hindia Belanda, hingga bagaimana kiprah mendur bersaudara, saya pikir menjadi pemahaman awal teman-teman dalam perbincangan fotografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kategori dalam fotografi. Saya kira perihal kategori ini suatu hal yang penting untuk teman-teman pahami. Kategorisasi dalam fotografi ini terkait dengan sejarah foto, dengan perkembangan fotografi itu sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai sejarah, ketika kita bicara mengenai periodisasi dan kategorisasi, tentu saja aspek material dalam fotografi dan bagaimana kita mengkategorikan sesuai periodiknya misalnya, atau sesuai konten materi visualnya, bukan sesuatu yang statis, namun dari masa ke masa, dari perkembangan teknologi, dari bagaimana materi visual itu dihadirkan, maka kategorisasi perlu mendapat porsi tersendiri dalam perbincangan fotografi. Begitu banyak kategori yang saling tumpang tindih pemahamannya, sehingga ini perlu saya sampaikan ke teman-teman sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba memulai perbincangan kita mengenai kategori dalam fotografi dari sifatnya. Nanti berikutnya saya akan menyampaikan dari materi visualnya, dari setting tempatnya, dan dari tujuannya. Kita mulai dari sifatnya. Pada dasarnya fotografi secara sifat bisa kita pisahkan dalam dua ranah. Yang pertama dia bersifat jurnalistik, yang kedua dia bersifat dokumentasi. Acap kali yang pertama mengenai jurnalistik, dalam konteks fotografi jurnalistik seringkali tumpang tindih. Banyak teman-teman yang kemudian mungkin mengkategorikan, oh ini foto human interest, ada foto yang sama ini, oh ini foto jurnalistik, atau oh ini foto landscape, ini potret, ini jurnalistik, dan segala macam. Mungkin saling tumpang tindih. Saya ingin coba memetakan dalam perspektif saya, nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama, bahwa secara sifat, ingat, secara sifat foto, aspek material dalam fotografi bisa kita bagi dalam dua ranah. Yang pertama, dia bersifat jurnalistik, yang kedua dia bersifat dokumentasi. Pengertiannya seperti apa? Pengertian dia bersifat jurnalistik adalah ketika sebuah foto dimediakan lalu dipublikasikan. Hal ini dasarnya apa? Ya karena sifat jurnalistik adalah dia mempublikasikan, dia memberitakan. Bagaimana dia bisa diberitakan kalau tidak dimediakan, kalau tidak dipublikasikan? Misalnya foto ketika tidak dimediakan, tidak dipublikasikan, tidak diberitakan, maka secara sifat dia dokumentasi. Misalnya ketika teman-teman memotret kejadian misalnya di Malioboro misalnya, kejadian di Malioboro, terus teman-teman foto, tapi foto itu hanya disimpan di hard disk, ya maka dia secara sifat dokumentasi. Meskipun dari segi kualitas itu bagus, estetis misalnya, berdaya pukau tinggi, daya visualnya tinggi, dan itu nilai beritanya juga kuat. Nanti kita bisa melihat karakteristik nilai-nilai berita itu yang seperti apa aja. Nah, ketika yang kalian foto tadi tidak dimediakan, tidak dipublikasikan, maka ya secara sifat dia dokumentasi. Sama halnya ketika teman-teman memotret sebuah event, teman-teman memotret pertunjukan, memotret band, memotret acara sirkus, acara pertunjukan dan lain sebagainya, atau pertunjukan teater, tari dan semacamnya, tapi hanya disimpan di hard disk. Ya jatuhnya arsip, dia jadi bersifat dokumentasi. Tapi yang dokumentasi ini kemudian bisa bergeser secara sifat menjadi jurnalistik. Kenapa? Karena foto yang tadi tersimpan itu kemudian dimediakan dan dipublikasikan. Nanti seperti apa kategori ketika dia jurnalistik? Ya dia bisa jadi hard news maupun jadi feature. Nanti kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Yang jelas perlu kita pahami di awal bahwa secara sifat fotografi itu bisa bersifat jurnalistik maupun dokumentasi. Yang dokumentasi ketika teman-teman motret dokumentasi kegiatan misalnya pertunjukan tadi yang seperti saya contohkan, dia bisa bersifat jurnalistik ketika dimediakan dan dipublikasikan secara sifat. Nanti masalah kelayakan dan bagaimana kualitasnya itu perbincangan berikutnya. Seperti apa aja sih foto-foto dalam jurnalistik? Nah, kurang lebih ketika kita mengkategorikan jenis foto dalam jurnalistik, setidaknya ada 3 hal besar yang bisa kita pahami betul. Meski nanti ada sub-sub kategori yang lain. 3 besar ini antaranya hard news, feature, dan foto ilustrasi. Hard news seperti halnya ciri khas berita. Hard news bersifat aktual, terikat pada waktu,
Jika tidak cepat ditampilkan, jika tidak cepat dipublikasikan, maka foto tersebut nilai beritanya bisa basi. Misal, foto-foto kebakaran, foto-foto kecelakaan, demonstrasi, dan lain sebagainya. Berikutnya, jenis foto feature. Foto feature adalah kebalikan dari hard news. Jika hard news menuntut ketepatan dan kecepatan waktu, maka feature sifatnya lebih longgar lagi. Bisa muncul kapanpun, karena tidak terikat oleh waktu, sehingga bisa dinikmati kapanpun. Contoh misalnya, foto-foto dalam kegiatan keagamaan, upacara adat istiadat, maupun foto-foto tentang kebudayaan, dan masih banyak yang lagi jenisnya. Berikutnya, foto ilustrasi. Maksud dari foto ilustrasi bukan bentuk ilustrasi seperti gambar-gambar yang teman-teman pahami misalnya di kelas-kelas desain komunikasi visual. Namun, foto ilustrasi dapat dipahami sebagai sebuah foto yang digunakan sebagai pelengkap berita. Foto ilustrasi digunakan untuk memberikan pembaca gambaran mengenai tentang isi berita. Jadi, secara sifat, fotografi dapat dipisahkan. Dia bersifat jurnalistik dan dia bersifat dokumentasi. Ini kita dilihat dari sifatnya. Oke, dari sifatnya nanti saya terangkan lebih lanjut lagi. Nah, ketika dia bersifat jurnalistik, maka dia dimediakan dan dia dipublikasikan. Sebaliknya, ketika foto itu hanya disimpan, tidak dipublikasikan, maka dia hanya sekedar dokumentasi. Nah, masing-masing nanti baik jurnalistik maupun dokumentasi, kategori-kategorinya pun dapat dilihat. Misalnya, seperti halnya foto human interest, foto-foto sajian atau populer dengan food fotografi, foto landscape, toys fotografi, fotografi mainan, satwa, potret, fashion, wedding, still life, arsitektur maupun fine art, pictorial dalam fotografi. Nah, itu kategorinya juga sama. Itu kategori-kategori tersebut mungkin masih banyak hal yang lainnya, nanti teman-teman bisa menambahkan.